untuk seri yang ke-12 ini. Dan ini merupakan sisipan dari pelajaran kita tentang sejarah manusia, yaitu kita akan mempelajari bersama tentang Seder Olam. Dan fokusnya mengenai bulan Elul. Apa itu bulan Elul? Elul itu Ani Ledodi Vedodili. Yang bahasa Indonesianya itu aku kepunyaan kekasihku, kekasihku, kepunyaanku. Nah, karena bulan Elul ini adalah bulannya dengan perlambangan gadis sulam, maka lambangnya itu lambang figur perempuan. Jadi bulan Elul itu kira-kira Oktober atau September, makanya kan ada bintang Virgo. Virgo itu perempuan. Karena mengambil juga dari filsafat dari Yahudi ini tentang Ani Ledodi Vedodi Li. Kita mulai. Beshem ha'af ve'heben ve'ruah kodes ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Jadi ini ada masih ada kaitannya dengan sejarah manusia, walaupun agak menyimpang sedikit, tapi ini masih ada kaitannya dengan apa yang kita bahas untuk sejarah manusia yang ke-6. Bahasan ini ada juga di dalam buku saya, Parashat Noah, halaman 155, dan bicara mengenai kalender. Dan di situ ada bahasan tentang keluarga Nuh yang di lockdown selama 365 hari. Nah, hitungan kalendernya gimana, satuan waktunya gimana. Nah, ini menurut filsafatnya orang Yahudi dalam hitung-hitungan kalender mereka seperti ini. Jadi ini adalah kalender orang Yahudi yang akan kita pelajari bersama. Saya bukan ahli astronomi, tapi dari kebudayaan-kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan dari antropologi budayanya orang Yahudi, saya mencoba untuk memaparkan kepada Anda semua tentang apa itu kalender orang Yahudi yang di dalamnya itu banyak sekali nilai-nilai filsafat di dalamnya. Bulan pertama dalam kalender Yahudi ada perbedaan di antara dua rabi orang Yahudi. Yang pertama Rabi Yehoshua dan Rabi Eliezer. Yang Rabi Yehoshua memandang bahwa bulan pertama adalah Nisan, yang Rabi Eliezer memandang bulan pertama ini adalah Tisri. Ada pepatah yang sering mengatakan kepada kita itu begini, 2 Jews, 3 opinion. 3 Jews, 5 opinion. Jadi setiap kali tentang pendapat itu tidak ada pendapat yang mutlak satu saja. Orang Yahudi sudah terbiasa dengan tafsir yang berbeda. Ini beda banget dengan orang-orang Kristen, maunya itu tafsir yang mutlak tunggal. Kalau nggak sama dengan ini bidat kamu. Tapi orang Yahudi sudah terbiasa dengan tafsir yang berbeda, termasuk dalam penanggalan kalender sendiri. Ada yang mengatakan kalender bulan pertama itu adalah Nisan, ada yang mengatakan kalender bulan pertama itu adalah Tishri. Karena Nisan sudah ada hari raya Paskah, maka tahun barunya orang Yahudi itu tidak dirayakan pada bulan Nisan. Jadi dua-duanya diakomodasi, dirayakannya pada bulan Tishri, ya. Dan kita belajar genealogi kalender yang sudah kita juga pernah pelajari, ya. Kejadian 1 ayat 4 yang dimana Tuhan itu menciptakan matahari dan bulan. Dan matahari dan bulan ini benda-benda penerang, meorot, menjadi tanda-tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi genealogi kalender itu ada di kitab Kejadian. Jadi benar-benar kitab Kejadian itu bicara tentang kejadian apapun, apa saja ada di kitab Kejadian termasuk kalender. Saya tanya, di kitab suci manakah yang bicara mengenai genealogi kalendernya? Hanya kitab Kejadian, ya. Dan genealogi kalender ini, ya, kemudian ditata ulang oleh Rabbi Yotse ben Halafta
yang disebut dengan Seder Olam atau Seder Olam Raba. Artinya itu tatanan semesta, Seder Olam, tatanan semesta. Olam itu sama dengan bahasa Indonesia alam. Aturan kalender ini didasarkan pada usia dari orang-orang yang tercatat di Alkitab dalam 6 hari penciptaan. Menurut aturan ini, Rabbi Yose ben Halafta itu mengatakan bahwa penciptaan Adam terjadi sekitar tahun 3761. Di mana dasarnya? Yaitu dari umur Adam yang 930 itu, kemudian keturunan-keturunannya itu dihitung sampai seterusnya dalam seluruh sejarahnya orang Israel. Dan Rabbi Yose ben Halafta mengatakan bahwa penciptaan Adam terjadi sekitar tahun 3761 sebelum Masehi. Ya. Kejadian 1 ayat 14 sampai 15 menunjukkan kepada kita penciptaan benda-benda penerang sebagai tanda-tanda waktu dan tahun-tahun. Dan menurut Ester 3 ayat 7, bulan pertama adalah bulan Nisan. Ini sesuai dengan pendapat dari Rabbi Yehoshua. Dan kalau Anda lihat di sini, kita dapat melihat bagaimana Rabbi Yose ben Halafta itu menghitung dari hari-hari atau kalender-kalendernya yang dipakai oleh orang Yahudi, yaitu dari nama-nama Adam dan keturunannya. Anda lihat di sini, Kejadian 5 ayat 5 menulis, Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Dan kemudian ia memperanakkan Set dan kemudian Enos. Semua ini dihitung ada umur-umurnya kan? Semua ada umur-umurnya. Karena ini adalah genealogi dari anak-anak Allah. Sehingga umur-umur mereka dihitung karena mereka nanti nama-nama mereka ini akan muncul dalam perjanjian baru dalam silsilah Yesus Kristus. Nah, jadi kita lihat di sini Alkitab secara jelas menulis nama-nama mulai dari manusia pertama yang menjadi nenek moyang dari seluruh manusia yang ada di bumi. Adam 930 tahun, Set 912, Enos 905, seterusnya di sini ada Henok umurnya 365 tahun. 365 ini adalah angka yang sama dengan kalender solar ya. Dan kemudian Nuh di sini umurnya 950 tahun. Dan itu kemudian diharmonisasikan menjadi satu tatanan Seder Olam, tatanan semesta. Dari sini Rabbi Yose ben Halafta dapat memperkirakan penciptaan Adam terjadi sekitar tahun 3761 sebelum Masehi ya. Jadi kalau di Gregorian kalender hari ini kita masuk pada tahun 2023 dan kalau Jewish kalender itu 5784. Untuk saat ini dialah yang tertua. Kalau kalender Chinese mungkin 4000 sekian mungkin ya. Jadi di sini masih kalender yang tertua adalah Jewish kalender 5784 ya. Dan di Seder Olam Raba ini merupakan kronologi peristiwa-peristiwa Alkitab mulai dari penciptaan zaman Adam sampai pada Alexander Agung mengalahkan Persia, sampai ke pemberontakan Bar Kokhba, dan yang di dalam masa kekaisaran Romawi Hadrian. Dan buku mengenai Seder Olam Raba ini terdiri dari 30 chapter. Dan setiap 10 bab membentuk satu bagian atau gate di situ. Ya. Dan sejak abad ke-12 mulai disebut sebagai Seder Olam Raba, tatanan semesta yang agung. Untuk membedakannya dengan kronologi yang lain yaitu Seder Olam Zuta dan seterusnya ya. Jadi di sini ada peralihan dari kalender Yahudi ke kalender Masehi, yang dimana kalender Masehi menjadi penanda dari kelahiran Yesus Kristus. Yang sebelumnya kalender Romawi itu disebut dengan kalender Romulus, yaitu memiliki hitungan tahun berdirinya kota Roma, AUC, yaitu Af Urbi Condita,
setelah berdirinya kota Roma. Jadi hitungannya kalender Roma itu adalah setelah berdirinya kota Roma. Dan ada nama yang sangat penting untuk kalender Romawi yang kita pakai sampai hari ini dalam kalender Gregorian. Kalau kalender Masehi itu disebut sebagai kalender Masehi, seharusnya Yesus Kristus kan lahirnya tahun 1 gitu kan. Tapi kenapa Yesus tidak lahir pada tahun 1? Nah, ini rupanya Dionysius ini ada salah menghitung tahun, yang dimana dia tidak menghitung tahun ketika Kaisar Octavius itu menjadi raja. Padahal Kaisar Octavius dan Kaisar Augustus adalah orang yang sama. Di sini Dionysius hanya menghitung lamanya Kaisar Agustus itu memerintah. Dia lupa bahwa sebelum bernama Agustus itu dia namanya Octavius 4 tahun sebelumnya. Yang dimana saat itu dia pernah berperang dengan Cleopatra yang dibantu oleh Mark Antony dan dia menang. Setelah dia menang, dia mengganti namanya dengan Kaisar Agustus. Nah, Dionysius hanya menghitung nama durasi dari Kaisar Agustus saja. Dia lupa untuk menghitung 4 tahun sebelumnya. Sehingga Yesus tidak lahir tahun 1 dan perhitungan intelektual yang mendekati kebenaran adalah Yesus lahir pada tanggal 25 Desember minus 5 sebelum Masehi. Karena ada 4 tahun dari Kaisar Agustus yang lupa dihitung oleh Dionysius ini. Jadi dia itu niatnya, Yesus itu bikin tahun Masehi supaya menjadi tetenger kelahiran Yesus. Tapi ternyata nggak tepat. Tapi ketidaktepatan itu menimbulkan keindahan justru, ya, sehingga Yesus Kristus itu wafatnya tahun 30 Masehi. Jadi kan enak bulat gitu. Terus kapan keruntuhan Bait Allah? 40 setelah Yesus wafat. Berarti 70, tahun 70 Masehi, kan enak jadi bulat semua. Jadi gara-gara si Dionysius ini menghitung salah, jadi hitungan-hitungan sejarah menjadi bulat semua, lebih indah buat saya. Jadi mungkin kesalahan ini juga dibiarkan oleh Tuhan karena kesalahan berbuah manis, ya. Taunya jadi bulat semua, enak. Jadi kita tahu dengan taksiran ini Yesus Kristus lahir di antara 4 atau 5 sebelum Masehi. Kalau dia lahir pada bulan Desember, tentunya 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi. Kita pernah membahas di circle ini tentang tahun kelahiran Yesus, kalau Anda masih ingat, ya. Jadi di sini juga ada harmonisasinya juga dari hitungan-hitungan kalender yang lain, yaitu dari catatan Flavius Josephus, Antiquities of the Jew, kapan kematian dari Herodes Agung. Di situ juga bisa menjadi titik yang jelas kapan Yesus Kristus itu lahir. Dan di sini kita dapat memperkirakan kelahiran Yesus Kristus. Lalu biasa kan, saya juga pernah membahas di Circle Indonesia ini, saya bahas lagi karena Anda nanti pasti menanyakan ini. Bagaimana dengan penemuan fosil manusia purba? Berarti hitungan dari Rabbi Yosef ben Halaftah salah. Hitungan Alkitab salah. Karena fosil manusia purba itu umurnya jutaan tahun. Gimana tuh? Nggak cocok dengan Alkitab. Sebenarnya Alkitab tidak berseberangan dengan sains, ya. Anda harus mempelajari apa itu kata hari, yang dalam bahasa Ibrani-nya itu yom. Nah, kata yom itu tidak hanya bermakna hari, tetapi juga bermakna bentangan waktu. Nah, kalau matahari dan bulan itu baru diciptakan pada hari keempat, bagaimana menghitung bentangan waktu di hari-hari sebelumnya ketika matahari dan bulan itu belum diciptakan? Gimana satuannya? Kan yang menjadi satuan itu kan perputaran bulan dan matahari, bukan? Iya kan? Tapi di sini Alkitab menyatakan bahwa hari pertama sudah ada mulai penciptaan langit dan bumi. Hari kedua cakrawala. Hari ketiga daratan dipisahkan, ada tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan dan bintang.
kemudian ada binatang di lautan, burung di udara, baru diciptakan manusia. Nah, bagaimana mengharmonisasikan kalau ditemukan misalnya fosil-fosil yang mirip dengan bentuk kerangkanya manusia, kerangka tulang-tulangnya manusia. Apakah itu memang betul-betul manusia atau binatang yang mirip manusia, misalnya kera atau yang lain? Bisa saja, ya. Semua memiliki kemungkinannya. Dan untuk hal ini tidak ada suatu penjelasan yang pasti atau suatu kepastian tentang hal-hal itu. Apakah manusia purba itu betul-betul manusia? Apakah Homo sapien sebelum Adam itu sudah ada? Nah, ini di sini saya di sarapan pagi Biblika ada bahasan tentang kata Ibrani yom yang tidak hanya bermakna 24 jam, tetapi juga bermakna bentangan waktu yang kita tidak tahu. Jadi, hari pertama menurut Alkitab bukan 24 jam, tetapi bentangan waktu. Bentangan waktu itu berapa lama? We don't know. Bisa saja ini berumur ribuan tahun, bisa saja jutaan tahun, karena belum ada satuannya. Karena Allah kita nggak bisa menghitung satuan waktunya Allah. Allah itu ada di alam kekekalan. Dia menciptakan di dalam waktunya Allah, bukan waktunya manusia. Nah, pertanyaannya, kapan Tuhan itu memutar bumi pada porosnya sehingga ketemu siang dan malam? Jadilah terang dan jadilah pagi. Itu bukan diciptakan bukan diucapkan setelah matahari dan bulan diciptakan, tetapi justru sudah diciptakan sejak hari pertama. Jadilah terang, jadilah pagi. Hari pertama, Yom Echad. Tuhan sudah mengucapkan itu. Tapi apa? Satuan waktunya kan nggak ada. Nah, jadi dalam hal ini Alkitab tidak dapat dipersalahkan untuk dibenturkan dengan penemuan sains. Karena Alkitab tidak menyatakan bahwa hari-hari itu memiliki durasi 24 jam. Nggak bisa kita antem rata 24 jam karena matahari dan bulan baru diciptakan pada hari keempat. Dan Alkitab tidak menyatakan kapan Tuhan itu memutar bumi ini pada porosnya kapan. Nggak dinyatakan. Jadi ini juga sudah pernah saya bahas, ya. Dan juga saya membahas dari buku seorang filsuf yang mungkin salah satu yang terbesar pada zaman ini, ya. Dia namanya Yuval Noah Harari. Kalau saya ngucapin nama ini ada sebagian orang yang ini nggak setuju. Bu Rita kok make seorang filsuf yang ateis. Udah ateis, gay lagi. Saya tidak bersetuju dengan gaya hidupnya. Saya juga tidak menyetujui pilihannya untuk menjadi ateis. Tetapi nalar dari orang ini sungguh luar biasa. Dia bukan cuma pemikir, tetapi dia sangat memahami teknologi. Jadi kalau filsuf zaman ini itu bukan cuma mikir-mikir doang, tetapi filsuf zaman ini adalah filsuf yang juga memahami teknologi. Ya, salah satunya adalah Yuval Noah Harari dan yang lain bisa kita sebut misalnya Michio Kaku. Nah, itu sering juga saya sebut, ya. Mana bukunya? Ada. Nah, ini salah satunya, ya. Physics of the Impossible dari Michio Kaku, dan juga yang sangat terkenal itu Quantum Supremacy. Nah, di sini Yuval Noah Harari itu membuat timeline of history, ya. Years before the present. Di sini dia memperkirakan, dia mengikuti penemuan-penemuan dari para arkeolog sebelumnya. 13,5 miliar tahun. Wow, mungkin nggak sih? Nggak cocok dong kayaknya dengan kitab Kejadian. Tapi Anda harus mengingat bahwa bentangan waktu hari pertama
tidak dinyatakan berapa lama, karena ini masih di waktunya Tuhan yang ada di satuan waktu kekekalan. Ya. Nah, kemudian dia terus sampai Homo sapien itu 200.000 tahun yang lalu. Itu mulai ada sejenis manusia yang berpikir. Nah, dan seterusnya sampai kita hari ini di sini dan nanti the future. Dan buku ini menarik kalau Anda membaca di bagian pertama. Kemudian ada di sini bab 3, A Day in the Life of Adam and Eve. Jadi Yuval Noah Harari ini walaupun ateis, tapi rupanya dia membaca Alkitab juga. Membaca Alkitab tapi membuang sisi ketuhanannya. Tapi dia memakai tulisan-tulisan yang di Alkitab untuk menjadi dasar dari pemikirannya dalam harmonisasi antara manusia purba dengan manusia yang berpikir yang ada hari ini. Dia di bagian ketiga itu menulis A Day in the Life of Adam and Eve. Dan dia menyatakan bahwa A Day in the Life of Adam and Eve yang ada di Taman Eden itu adalah sejak mulanya manusia ada di titik civilian. Jadi kalau ada Homo sapien itu 200.000 tahun yang lalu, titik civiliannya manusia itu ada di zamannya Adam. Jadi di sini Yuval Noah Harari memandang Adam adalah tokoh sejarah, bukan fiksi. Ya, nah tidak apa-apa dia tidak percaya Tuhan, tapi dia meyakini Alkitab kita memiliki tokoh sejarah yaitu Adam yang dia pandang sebagai mula dari sivilisasi. Jadi apa sih bahasa Indonesia sivilisasi itu? Peradaban manusia, mulai dari peradaban manusia. Jadi dimulai dari Adam. Di sini saya setuju. Saya sangat setuju di sini. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu dibantu sama orang ateis untuk berpikir yang out of the box. Nah, ya. Dan kalau Anda membaca di bab 3 ini menarik, ya. Yuval Noah Harari sama sekali tidak bicara tentang apa yang ada di Alkitab, tapi dia memandang Adam dan Hawa ini sebagai titik mula manusia itu berpikir secara civilian. Ya. Kejadian 2 ayat 15. Kalau kita harmonisasikan dengan pemikiran dari Yuval Noah Harari. Tuhan Allah mengambil manusia itu ditempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Alkitab kita mengatakan, Adam tidak ditempatkan di sembarang tempat, tetapi hanya di Taman Eden. Dan mungkin saja Tuhan menciptakan makhluk-makhluk yang lain, yang di luar Eden, yang mungkin mirip dengan manusia, tapi bukan Adam. Mungkin ada manusia yang lain, tapi hanya Adam yang diciptakan Allah dalam gambar dan rupanya. Ya, jadi oke, para ahli mengatakan, para arkeolog mengatakan ada Homo sapien 200.000 tahun yang lalu. Bahkan fosil-fosil itu mungkin berusia jutaan tahun yang lalu. Bisa, ya. Itu tidak usah kita perdebatkan, bisa kita terima, tapi mereka bukan manusia yang sivilin seperti Adam. Alkitab mengatakan hanya Adam yang diciptakan dalam gambar dan rupanya. Dan manusia-manusia hari ini bukan keturunan monyet-monyet, tetapi keturunan Adam yang memiliki citra Allah, yang bisa berpikir dan berbudaya. Nah, kan jadi sinkron dari pemikiran orang ateis yang kemudian bisa kita harmonisasi dengan Alkitab kita. Nah, itu sudah saya bahas panjang lebar, ada 2 sesi, science versus religion. Ya, saya sedikit mengulangnya karena nanti Anda pasti nanya-nanya lagi gitu kan. Nah, jadi kita balik lagi ke Seder Olam yang dimana bulan pertama itu bisa Nisan, bisa Tisri, dua-duanya itu diakomodasi dalam buku Seder Olam ini, Tatanan Semesta, dan itu menjadi
satuan dari kalendernya orang Yahudi, nggak usah pakai debat. Ya udah, yang satu bilang alam semesta diciptakan pada bulan Nisan diterima, terus yang satu bilang alam semesta diciptakan pada bulan ketujuh yaitu bulan Tisri, itu juga diterima, dua-duanya dirayakan. Yang Nisan dirayakan dengan hari raya Paskah, yang Tisri dirayakan dengan hari raya Rosh Hashanah. Kan enak tuh. Orang Yahudi kalau berdebat dua-duanya diterima. Nggak kayak orang Kristen. Perdebatan Trinitas dan Oneness. Nggak sama aja. Lu bidat, lu sesat. Kalau orang Yahudi nggak begitu. 2 Jews, 3 opinions. 3 Jews, 5 opinions. Ya. Jadi inilah kronologi kehidupan Adam dan keturunannya. Ya. Di Alkitab kita juga ada kitab kronologi, yaitu kitab Tawarik, ya, Paralepomenon, Alfa dan Beta, Tawarik 1 dan Tawarik 2, itu kronologi tentang sejarah. Dan kronologi tentang waktu, Rabbi Yosef ben Halafta tadi menghitungnya, dan itu disebut dengan tatanan seder olam, tatanan semesta, atau seder olam rabah, tatanan semesta yang agung. Dan orang Yahudi bersepakat dengan hitungan ini, Adam diciptakan pada sekitar tahun 3761 sebelum Masehi. Sehingga tahun ini mereka akan masuk pada tahun 5784. Sebentar lagi mereka akan merayakan tahun baru. Ya, Anda juga bisa membaca artikel saya mengenai kalender di Sarapan Pagi Biblika dan juga bagaimana mereka mengakomodasi dua perbedaan dari dua rabi besar. Kapan alam semesta diciptakan? Nisan atau Tisri? Ya, dua-duanya diterima. Nggak usah pakai debat, nggak usah saling membidatkan. Keren kan? Nah, jadi nama-nama bulan dalam bahasa Ibrani yang di Alkitab itu disebut dengan nomor-nomor. Jadi bulan pertama Rishon, 1, kepala. Ya. Bulan kedua Sheni, seperti kita menyebut Senin. Bulan ketiga Shelisi, seperti kita menyebut Selasa. Bulan keempat Revi'i, seperti kita menyebut Rabu. Bulan kelima Kamishi, Shishi, dan seterusnya sampai bulan ke-12 Shenim Asyar. Dan setelah mereka dibuang ke Babel, kemudian mereka juga menyerap budaya-budaya Babilonia, yang kemudian mereka menamakan bulan-bulan pertama itu, bulan pertama disebut dengan Nisan. Bulan kedua disebut dengan Iyar. Bulan ke-6 ini yang kita akan pelajari bersama, bulan Elul. Aniledodi Vedodili yang diambil dari Kidung Agung 6 ayat 3. Terus kemudian bulan ke-7, sebentar lagi masuk bulan ke-7, yaitu bulan Tisri. Nah, semua pakai nama-nama. Sebelumnya di Alkitab hanya menulis angka-angka. Kemudian disebut nama-nama setelah pembuangan mereka di Babel. Bulan Nisan, tadi kita sudah membacanya, ada ditulis dalam kitab Ester. Sekarang kita masuk untuk memahami tinjauan antropologi budaya Semitik. Ya. Elul. Jadi Chodes Harachamim. Jadi bulan Elul itu disebut Chodes Harachamim. Jadi bulan dari rahmat Allah. Vehashelikot dan pengampunannya. Jadi bulan Elul adalah bulan rahmat Allah dan pengampunannya. Apa dasar filosofis dari penamaan bulan Elul? Bulan Elul bagi orang Yahudi adalah bulan pertobatan. Isi bulan ini berdurasi 29 hari, yang dimana 29 hari mereka itu khusus bertobat, merefleksikan selama 1 tahun ini, bahkan mereka itu berpuasa, ditambah lagi 10 hari lagi sampai mereka itu nanti masuk ke Yom Kippur. Mereka menghabiskan waktu 29 hari itu, kemudian mereka merayakan Rosh Hashanah, tahun baru. Setelah itu tambah 10 hari lagi Yom Kippur. Jadi totalnya ada 40 hari. Tradisi lainnya mereka akan saling menulis kartu ucapan yang bertuliskan Ktiva Khatimatova. Ya. Ktiva ve Khatimatova.
Selamat kamu ditulis di dalam buku kehidupan dan dimeteraikan. Kenapa kok mereka itu sudah ditulis dalam buku kehidupan? Karena mereka sudah mempersiapkan 1 bulan penuh itu untuk berdoa, untuk bertobat, untuk berpuasa. Ya, setelah itu mereka merayakan Rosh Hashanah. Dan ada juga mereka mengucapkan satu dengan yang lainnya itu Gemar Hatimah Tovah. May you be inscribed in the book of life. Semoga kamu ditulis di buku kehidupan. Nah, kalau menurut cerita saya tadi ini, yang dimana tradisi ini sudah beribu-ribu tahun dijalani oleh orang Yahudi. 29 hari mereka berpuasa, setelah itu mereka merayakan tahun baru. Kira-kira tradisi ini mirip dengan apa ini? Ada yang masih ingat? Tradisi ini mirip dengan apa? Atau diadopsi oleh siapa? Yang dimana mereka berpuasa, setelah itu merayakan tahun umat Muslim, ya, bulan Ramadan. Dan sepanjang bulan Elul mereka itu meniupkan shofar untuk meneriaki satu dengan yang lainnya untuk bertobat. Dan ini dasarnya dalam Amos 3 ayat 6. Adakah sangkakala shofar ditiup di satu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Jadi peniupan shofar ini adalah sekaligus untuk meneriakan gema pertobatan bagi orang Israel. Nah, saya membahas tentang bulan Elul ini di harian di editor ya, tahun berapa ini, 2021. Ternyata ada satu wartawan yang ikut di kelas saya, atau mungkin pas saya lagi mengajar, kemudian dia menulisnya di harian di editor di sini, yang saya mengatakan bahwa bulan puasa masyarakat Yahudi itu mirip dengan bulan Ramadannya orang Islam, ya. Dan kenapa disebut dengan Elul? Dasarnya yaitu Kidung Agung 6 ayat 3. Kenapa kok ngambil ayat ini? Ya. Elul, Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Jadi huruf pertama Alef, huruf kedua Lamet, Faf, Lamet, dibacanya membentuk akronim Elul. Jadi kalau mereka itu menyebut Elul, jadi orang Israel itu merasakan posisi siapa mereka. Bahwa mereka adalah mempelai perempuan dari Sang Raja Semesta. Maka mereka harus berlaku setia untuk kepada sang suaminya, yaitu Sang Raja Semesta. Dan mereka menyatakan, aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Ani ledodi vedodi li haroeh basyoshanim. Ya. Jadi ini pernyataan setiap orang Yahudi setiap bulan Elul, mereka menyatakan, aku milik kekasihku, kekasihku milikku. Untuk menyatakan bahwa mereka adalah mempelai perempuan dari Allah. Dan ini sama dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Kristen, bahwa jemaat Kristus adalah sang mempelai bagi Kristus. Jadi orang-orang Kristen dapat pula menyatakan ini. Ani ledodi vedodi li. Aku milik kekasihku, kekasihku milikku. Elul. Nah, karena ini adalah yang mengucapkan adalah si gadis sulam, maka bulan Elul memiliki ikon perempuan. Yang dimana biasanya bulan Elul itu bisa terjadi antara bulan-bulan September yang mirip dengan zodiak internasional Romawi yang mungkin mengadopsi dari filsafat Yahudi ini, sehingga ikonnya juga perempuan, Virgo, ya, gadis sulam, Elul, Kidung Agung 6 ayat 3, ya. Jadi karena Elul ini ikonnya adalah perawan Betulah, maka Virgo dari zodiaknya orang Romawi yang kemungkinan juga
mengadopsi dari filsafat Yahudi ini. Kita sudah belajar banyak kan sampai kita sekarang di sesi ke-12 bahwa filsafat Yahudi adalah sebenarnya yang tertua. Walaupun banyak orang pembelajar filsafat-filsafat barat itu menyangkali bahwa filsafat Yahudi itu sudah ada lebih dulu. Karena filsafat Ibrani itu sudah muncul sejak abad ke-15 sebelum Masehi. Sejak Musa menuliskan Torah, sedangkan filsafat Yunani itu baru muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi, ya. Nah, jadi di sini ada kemiripan antara zodiak-zodiaknya dari kalender Romawi dan kalender Ibrani, ya. Misalnya di sini bulan Elul, ikonnya perempuan, ya, sekitar bulan September. Bulan Elul kan sekitar bulan Agustus September. Dan kemudian kalau Anda lihat di sini Aries, ya, itu jatuhnya pada bulan April. Ini adalah bulan Nisan. Ketika orang-orang Ibrani mempersembahkan anak domba Paskah, maka ikonnya juga domba di sini, ya kan? Jadi sekarang siapa niru siapa? Kalau filsafat Ibrani itu adalah yang tertua. Jadi rupanya kebenaran Alkitab banyak diadopsi oleh bangsa-bangsa yang lainnya, ya. Yesaya 54 ayat 5 menyatakan bahwa bangsa Israel adalah figur feminin dan suaminya adalah dia, sang pencipta itu. Sebab yang menjadi suamimu, Baal, ya Baal ini suami, ialah dia yang menjadikan engkau, Tuhan alam semesta namanya. Kiva alaik osaik. Karena suamimu itu adalah yang menjadikanmu, yang menciptakanmu itu adalah suamimu. Jadi umat Allah sudah digambarkan sebagai figur feminin dan Allah sebagai figur maskulin. Itulah kenapa Allah juga disebut sebagai Elkana, Allah pencemburu. Supaya umatnya ini jangan melenceng, menyerong untuk menyembah ilah-ilah lain. Penyembahan kepada ilah-ilah lain adalah persinahan rohani. Dan di bulan Elul plus 10 hari, orang-orang Israel itu semuanya merenungkan setahun mereka hidup untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan bulan Elul itu mulainya adalah tanggal 16 Agustus, nanti akan berakhir pada sekitar tanggal 16 September, masuk ke Rosh Hashanah. Jadi di sini bulan Elul, bulan kasih, bulan pertobatan. Kenapa bulan kasih? Karena orang Israel tahu posisinya bahwa dia adalah mempelai bagi Sang Raja Semesta. Dan kemudian mereka akan masuk ke Rosh Hashanah, tahun baru orang Yahudi. Dan kemudian ada hari penebusan, hari yang sangat suci, 10 hari setelahnya. Jadi Rosh Hashanah di kalender Gregorian akan jatuh pada tanggal 15 September petang hari, ya. Yom Kippurnya akan jatuh pada tanggal 24 September petang hari juga, karena pergantian waktu dalam kalender Yahudi itu adalah jam 6 petang, ya. Dan menariknya di sini, tanggal 1 Elul menurut tradisi Yahudi adalah hari ketika Musa mendaki Gunung Sinai untuk ke-7 kalinya. Musa di situ menawarkan nyawanya sebagai ganti bagi Bani Israel yang berjinah menyembah ilah lain, yaitu apa? Anak lembu dari emas. Dan di situ Musa berdiam selama 40 hari 40 malam di atas Gunung Sinai untuk memohon Tuhan tetap memberikan pertobatan dan memberikan rahmat-Nya. Itulah sebabnya setiap bulan Elul adalah memperingati Musa yang lagi baik-baikin Tuhan setelah orang Israel berdosa yang amat berat, yaitu membuat patung dari lembu emas, ya. Dan di sini
tanggal 17 Elul kita sudah pelajari di sejarah manusia sebelumnya bahwa di sini nanti Nuh mengirim burung merpati untuk mengetes apakah air itu sudah surut, ya. Dan kita masuk, apa sih esensi dari bulan Elul yang dipahami oleh orang Yahudi? 1 Elul, Musa naik ke Gunung Sinai, berdiam 40 hari. Jatuhnya sekitar tahun 1313 sebelum Masehi. Di sini ada muatan spiritual bulan Elul, bulan perhitungan jiwa. Hesbon Hanefes. Hesbon Hanefes. Jadi perhitungan jiwa kita didasari dengan saat-saat pertobatan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, di sini Musa memohon belas kasihan Tuhan kepada bangsa Israel yang sudah berdosa amat berat, yang telah membangun anak lembu emas sebagai sesembahan mereka. Israel telah berdosa membuat patung lembu emas, dan Musa menghabiskan bulan Elul itu dan 10 hari berikutnya untuk melakukan puasa di atas Gunung Sinai. Dan waktu itu disebut sebagai Hesbon Hanefes, untuk mengevaluasi perjalanan hidup setahun bagi semua orang-orang Israel. Jadi di sini Keluaran 32 bicara mengenai pembuatan dan penyembahan anak lembu emas. Keluaran 32 ayat 7 sampai 18, Tuhan menyuruh Musa untuk turun. Tuh lihat, bangsamu itu jahatnya. Mereka sudah aku selamatkan, tetapi kamu tinggal sebentar aja mereka berpaling kepada ilah lain. Dan kemudian di ayat 19 Musa marah dan kemudian membanting 2 loh batu yang dibawanya, dan kemudian ada berkat bagi Lewi, ya. Kalau kita membaca Keluaran 32 ayat 1 sampai 6, nggak usah kita baca semuanya karena ayatnya panjang. Saya berikan cerita singkatnya saja. Di situ orang-orang Israel nggak sabar menunggu Musa yang lagi ada di atas gunung. Kemudian mereka menyuruh abangnya Musa, yaitu Harun, untuk membuat patung tuangan dari emas, membuat patung lembu untuk dapat mereka melakukan ibadah. Waduh, sudah ditolong sebegitu hebat dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, toh tidak membuat orang Israel ini setia. Ditinggal sebentar aja mereka langsung berpaling kepada ilah lain. Nah, kemudian Tuhan menyuruh Musa turun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah kepada bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir, karena mereka telah rusak lakunya. Mereka telah menyimpang. Dan di sini Tuhan menyebut dengan jelas firman-Nya kepada Musa, ayat 9, telah kulihat bangsa ini sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Wow, tegar tengkuk. Ini cuma ada di Alkitab. Bangsa-bangsa lain itu menyebutnya itu keras kepala, pig-headed, ya. Tetapi kalau orang Israel itu tidak disebut kepalanya yang keras, tetapi lehernya yang keras. Kenapa kok disebut lehernya yang keras? Ya. Dan Tuhan mengatakan, oleh sebab itu biarkan aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Jadi, kenapa di sini Tuhan mengancam semua orang Israel yang ada di bawah lereng Gunung Sinai itu untuk dihabisi semuanya. Dan yang nggak menyembah patung lembu emas itu kan Musa. Ini seolah-olah Tuhan itu mengatakan, ya udah, biar aja mereka itu mati. Biar aku memulai bangsa Israel dari kamu aja, Musa. Yang lain-lain itu biar aja mati. Nah, di sini menarik. Tapi sebelum itu saya akan membahas tentang leher yang keras, ya. Keluaran 32 ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk, ya, stiff necked, ya. Padahal kata-kata stiff necked
ini kan sudah ada di Alkitab King James itu sudah ada sejak abad ke-16 kan. Tapi bahasa Inggris tetap aja ngomong itu stubborn itu pig-headed ya. Kepala yang kayak babi gitu. Babi itu kalau ditarik kan dia mundur, kalau didorong dia malah maju gitu kan. Itu babi. Tapi kenapa istilah stiff-necked ini nggak diterapkan dalam budayanya orang-orang Inggris itu? Karena ini memang adalah spesifik bagi orang Israel. Jadi tegar tengkuk itu untuk orang Israel, bukan untuk bangsa lain. Keseh oref, ya. Stubborn, hard-headed, keras kepala, big-headed. Nah, ya. Jadi yang disebut itu kepala. Bahasa Indonesia pun bilangnya keras kepala. Tapi kalau orang Ibrani nyebutnya leher. Lehernya yang keras, bukan kepalanya. Kenapa ini? Ini ada sisi filsafatnya. Jadi setiap istilah yang ada di Alkitab itu nilai filsafatnya itu sangat tinggi. Jadi jangan memandang bahwa Alkitab itu hanya buku iman, tetapi di situ adalah buku filsafat yang amat tinggi, bahkan lebih tua daripada filsafat Yunani. Ya. Tuhan Yesus pun berkata demikian. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa Tuhan Yesus berkata dia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya? Bukankah Rasul Paulus pernah berkata demikian? Kepala dari istri adalah suaminya. Seperti Yesus adalah kepala dari jemaat dan kepala Kristus ialah Allah. Berarti di sini Yesus adalah kepala jemaat. Dan di sini Yesus mengeluh bahwa dia tidak dapat meletakkan kepalanya di atas jemaat ini. Yang artinya jemaat ini apa? Leher. Jadi istri itu leher, suami itu kepala. Ya, kita orang-orang Kristen, ya, orang-orang Yahudi juga selalu menempatkan Tuhan itu kepala. Tapi walaupun mereka menempatkan Tuhan sebagai kepala, tapi lehernya keras. Lu bayangin ya, kalau leher ini, kepala kita itu nyuruh, kamu noleh ke kanan gitu. Tapi lehernya nggak mau untuk digerakkan. Bagaimana kepala ini dapat menggerakkan kepalanya ke kanan? Nggak bisa. Karena lehernya keras. Nah, itulah gambaran dari jemaat Tuhan yang nggak bisa diatur. Katanya Tuhan itu disembah. Katanya Tuhan itu pemilik alam semesta. Tapi dia nggak bisa diatur. Lehernya keras. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak itu kan katanya kepala keluarga kan. Nah, tapi the problem is who will be the next. Kalau Anda salah pilih istri, istrinya nggak bisa diatur, seperti Anda punya punya istri kayak orang Israel tuh, lehernya keras, suruh noleh, gini nggak mau, nggak mau. Nah, gimana mau menggerakkan kepalanya, ya? Dan inilah dasar filosofis dari pernyataan Yesus Kristus yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang Yahudi saja. Makanya kalau kita membaca Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, tapi para penulisnya dan para pemikirnya dan yang mengucapkan Yesus Kristus itu lahir sebagai orang Yahudi, maka dia memakai terminologi yang dipahami oleh orang Yahudi, bahwa orang Yahudi itu adalah leher, Tuhan kepala. Tapi kalau lehernya tidak lentur, dia nggak bisa diatur oleh sang kepala ini. Ya, the husband is the head of the household. Tapi the problem is who will be the next. Ya, ibu-ibu, apakah Anda menempatkan suami sebagai kepala? Semua bilang iya kan? Tapi ibu-ibunya nggak bisa diatur, istri-istri nggak bisa diatur. Kenapa? The problem is who will be the next. Maka bapak-bapak yang masih jomblo, ya, saudara-saudaraku laki-laki yang masih jomblo, Mas Dimas, ya, kalau cari istri yang bisa diatur ya, yang lehernya nggak keras. Nah,
Hosea 2 ayat 16. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku. Ini kata Tuhan. Dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Ya. Ishi. Jadi suamiku bukan hanya tuanku. Ya. Suami adalah kepala. Problemnya apa? Siapa yang menjadi leher? Tuhan adalah kepala, tapi Israel lehernya sangat tegar. Dan Tuhan mengeluh. Yesus pun mengeluh. Serigala punya liang, tapi anak manusia tidak dapat meletakkan kepalanya. Dan inilah yang dirindukan oleh Tuhan kita. Kapan dia itu bisa menyebut istrinya itu, engkau cantik sekali manisku, tiada cacat celah bagimu. Kulam yafe raiti, umum enbah, dan tidak ada cacat celah di dalamnya. Dan Tuhan pernah mengucapkan ini kepada satu perempuan asing. Isya raba remu emunateha. Dan ini bukan diucapkan kepada perempuan Israel, tetapi perempuan asing. Hai ibu, besar imanmu. Ini adalah ucapan dari Yesus sebagai sang mempelai laki-laki kepada umatnya yang digambarkan sebagai figur feminin. Isya raba emunateha. Kamu sungguh setia kepadaku. Imanmu sungguh besar kepadaku. Nah, iman seperti ini justru tidak ditemukan oleh Yesus di antara orang Israel. Tuhan nemunya di mana? Tuhan nemunya yaitu di perempuan Sirofenisia itu, atau yang disebut orang Kanaan. Nah, jadi di sini di Keluaran pasal 32 itu ada perzinahan rohani. Siapa yang mimpin? Abangnya Musa sendiri. Ya. Dan perlu kita camkan ini. Ini penting sekali. Kenapa sampai Tuhan tadi itu bilang, ya udah biarin mereka mati. Aku akan memulai orang-orang Israel ini dari kamu aja. Biarin mereka mati. Kenapa? Dalam Dekalog, dalam 10 firman, Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau menyembah kepada ilah-ilah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ki lo tistakafe le el aher. Lo tistakafe le el aher. Jangan sekali-sekali menyembah kepada El yang lain. Ki Adonai kana shmo. Sebab Allah itu cemburuan namanya. Elkana hu. Dia adalah Allah yang cemburu. Nah, kalau ketentuan ini dilanggar oleh oleh orang Israel, mereka itu menyembah ilah-ilah asing, apa akibatnya? Ya. Di sini akibatnya yaitu di Keluaran 22 ayat 20. Nah, Keluaran 20 ayat 3 menyatakan jangan menyembah ilah lain. Di Keluaran 22 ayat 20 ada konsekuensinya. Kalau kamu menyembah ilah lain, di sini ditulis, siapa yang mempersembahkan korban kepada ilah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Apa itu? Mati. Dia ditumpas untuk mati. Jadi konsekuensi untuk menyembah ilah lain, hukumannya mati. Ini adalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan ini boleh dilanggar nggak? Manusia nggak boleh melanggar. Tapi apakah Tuhan akan melanggarnya sendiri? Makanya dia ngomong sama Musa, tuh bangsamu tuh semuanya tanpa kecuali. Mereka menyembah ilah asing, lembu, anak lembu tuangan dari emas itu. Biarin aja, aku akan menumpahkan murkaku kepada mereka dan aku akan memulai bangsa ini dari kamu. Wow, di situ Musa teringat Keluaran 22 ayat 20 ini yang dimana hukumnya Tuhan sendiri telah menyatakan bahwa menyembah ilah lain hukumannya hukuman mati. Nah,
Kalau memang hukumannya mati, tapi kok orang Israel kok nggak dibunuh? Wah, Tuhan nggak konsekuen nih. Ya, kok Tuhan melanggar hukumnya sendiri? Bagaimana mungkin Tuhan menghukum eh, melanggar hukumnya sendiri pada dosa yang disebut Het Haegel, dosa anak lembu emas dari Egel Hasahaf, dari tuangan emas itu. Bagaimana mungkin Bani Israel tidak dimusnahkan oleh Allah? Nah, di sini ada advokasi Musa di atas gunung. Nah, dari sini akan muncul suatu istilah dalam bahasa Ibrani itu orek hadin. Orek itu panjang, hadin itu penghukuman atau penghakiman. Jadi Musa ini adalah orang yang melakukan advokasi sehingga dia membuat Tuhan panjang sabar karena provokasi advokasinya itu. Ya, di sini Musa ketakutan bahwa bangsa yang sudah diselamatkan Tuhan keluar dari Mesir ini semua akan dibunuh Tuhan di lereng Gunung Sinai itu. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit kepada umatmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, dengan tangan yang kuat? Nanti Tuhan kan malu," gitu maksudnya. Dia sudah membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan mereka dari muka bumi. Terus kemudian Musa, wah ini Musa ini lancang juga ya. Dia itu bisa ngata-ngatain Tuhan kayak begini. "Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah kepada malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu." Wah, hebat banget nih Musa ya. Dia bisa komplain kepada Tuhan. "Tuhan, kalau mereka engkau bunuh semuanya, kan kita kan malu. Kan diketawain sama orang Mesir. Udah diselamatin terus kemudian dibunuh." Gitu kan. Terus kemudian Musa meneruskan provokasinya itu. Advokasi sambil berprovokasi seperti ini. "Ingatlah kepada Abraham, Isa, Israel, hamba-hambamu itu. Sebab engkau telah bersumpah. Bukannya engkau telah bersumpah akan membuat Abraham ini menjadi bangsa yang besar. Dan berkat itu lahir dari keturunannya Abraham kan. Loh ini kan keturunan Abraham. Kok kumpas gimana sih Tuhan?" Nah ini Musa ini masih di atas gunung. Dia belum lihat sendiri jahatnya bangsanya itu kayak gimana. Dia memprovokasi Allah bahkan ngata-ngatain Tuhan. Kan nanti diketawain sama orang-orang Israel. Waduh gitu kan. Nah ketika Musa mengingatkan Tuhan tentang janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Israel, wow, apa yang terjadi? Keluaran 32 ayat 14, Tuhan menyesal. Ayat 14 mengatakan, "Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Siapa sih Musa? Musa kan ciptaan. Kok bisa dia mengoreksi Tuhan? Kok dibiarkan oleh Tuhan? Artinya di sini Tuhan kita amat demokratis. Kerajaan Allah bukan demokrasi. Jadi Raja semesta itu nggak pernah diganti, nggak ada suksesinya ya. Bapak ya Bapak aja terus. Hierarki itu tidak akan pernah berubah. Tapi Allah yang tidak pernah berubah, yang selama-lamanya adalah Raja semesta itu, ternyata Allah kita adalah Allah yang demokratis. Buktinya apa? Dikata-katain, dikoreksi oleh ciptaannya sendiri yaitu Musa, Tuhan mau merendahkan hatinya untuk menyesal terhadap rancangan malapetaka kepada bangsa Israel. Wow, ya. Jadi Alkitab kita ternyata bukan narasi-narasi yang membosankan. Narasi-narasi Alkitab di dalam kitab Torah ini sangat dinamis.
Kalau kita membacanya itu benar, ini menarik sekali. Tuhan itu kayak bucin gitu sama manusia itu. Jadi udah berzina, menyembah ilah lain. Terus kemudian dikata-katain sama Musa. Dia melunak. Dia tidak melaksanakan hukumnya sendiri yang ditulis dalam Keluaran 22 ayat 20. Artinya di sini Tuhan itu melanggar hukumnya sendiri. Kalau dia tidak membunuh bangsa Israel, Tuhan melanggar hukumnya sendiri. Bagaimana mungkin? Ya mungkin karena hukum Tuhan itu Tuhan yang bikin. Maka kalau dikoreksi, ya boleh karena Tuhan yang bikin. Yang bikin bisa mengoreksi. Kita nggak bisa mengoreksi hukum Tuhan, tapi yang bisa mengoreksi hanya Tuhan sendiri. Ya kan? Nah, dari sini Musa disebut the advocate, atau dalam bahasa Ibrani itu orek hadin, yang memperpanjang kesabaran Allah. Dia seorang advokat. Jadi advokat dalam bahasa Ibrani itu orek hadin, yang memperpanjang penghukuman, nggak jadi dihukum. Jadi seorang advokat diperlukan di dalam suatu sidang pengadilan, dan sampai hari ini advokat, lawyer itu disebutnya orek hadin. Dari peristiwa apa? Dari peristiwa yang ditulis dalam Keluaran 32 ayat 9 sampai 14 ini. Jadi sampai hari ini lawyer dalam bahasa Ibrani itu orek hadin. Ya, seorang pengacara itu bisa mengupayakan orang yang dibelanya itu misalnya dari hukuman mati hanya hukuman seumur hidup. Dari hukuman seumur hidup hanya menjalani 10 tahun, ya kan? Nah, seperti Sambo dituntut hukuman mati, vonisnya hukuman mati, pengacaranya banding, dan ternyata dia hanya menjalani hukuman seumur hidup saja. Istrinya yang divonis 20 tahun, kemudian banding lagi. Siapa yang membanding? Yaitu lawyernya kan, orek hadin, yang memperpanjang kemarahan. Jadi akhirnya dia diberi anugerah pengampunan hanya menjalani 10 tahun saja, dari 20 tahun sampai ke 10 tahun saja. Orek hadin, memperpanjang masa kesabaran Allah. Nah, ya, menarik kan? Jadi semua ada filsafatnya. Jadi narasi-narasi di Alkitab bukan cuma narasi religius, menjalani ini dan menghindari yang itu. Bukan cuma itu. Isinya semuanya filsafat. Makanya kalau pembelajar filsafat mengatakan bahwa Alkitab itu bukan buku filsafat, dia masih belajar filsafatnya separuh. Filsafat yang sangat tinggi adalah filsafat yang ditulis oleh Musa. Filon dari Alexandria mengatakan bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Moshe Rabenu, Rabban Shekol Hanefiim. Dia adalah yang terbesar dari semua pemikir-pemikir yang ada. Itu Filon yang diakui sebagai salah satu filsuf besar kan. Dia sendiri tidak merujuk Platon atau Aristoteles atau Socrates sebagai yang terbesar, tetapi dia merujuk kepada Musa yang terbesar. Ya, karena memang filsafat Ibrani jauh lebih tua daripada filsafat Yunani. Ya, Anda nggak setuju nggak apa-apa, tapi saya punya argumentasi untuk itu. Nah, kemudian setelah Tuhan menyesal, barulah Musa itu terkopoh-kopoh turun ke bawah. Ngapain nih bangsaku ini? Sambil membawa 2 loh batu. Tadi itu dia ngata-ngatain Tuhan, belum lihat dengan mata kepala sendiri apa yang dilakukan oleh bangsanya itu. Tapi Tuhan sudah baperan nih. Sudah ini aja, sudah nurut aja. Jadi Tuhan itu sebenarnya bucin ya, budak cinta dia. Saking cintanya sama manusia, dikata-katain oleh Musa, dia nurut aja. Ya udah, aku menyesal, aku nggak jadi menurunkan tulah kepada seluruh bangsa Israel. Nah, setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum itu.
Ada di tangannya loh-loh yang bertulis di kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Nah, dia berjalan bersama bujangnya, yaitu Yosua yang masih muda saat itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, nah ini lagi rame-rame nih, mereka sedang melakukan penyembahan di depan anak lembu emas itu. Jawab Musa, bukankah bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalasan itulah yang kudengar. Ternyata itu adalah nyanyian penyembahan. Penyembahan kepada siapa? Penyembahan kepada ilah asing. Wow, ini kotor sekali. Kemudian Musa melihat sendiri kekotoran yang dilakukan oleh bangsanya. Perzinahan rohani yang amat kotor, amat buruk. Kemudian dia marah dan dilemparkannya kedua loh batu itu dari tangannya, maka loh batu itu pecah. Nah, tadi dia marah-marah sama Tuhan, ngata-ngatain Tuhan. Tuhan kan malu. Kita dikatain nanti sama orang Mesir. Karena waktu itu Musa belum lihat sendiri. Sekotor apa, sejorok apa bangsanya melakukan hal yang buruk di hadapan Raja Semesta. Setelah dia melihat sendiri, dia marah. Dia menghancurkan dua loh batu itu. Kemudian di situ Harun minta ampun. Janganlah bangkit amarah tuanku. Ya, si kakak menyebut adiknya ini tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Karena mereka itu minta, buatkan kami ilah yang lain. Habis kelamaan sih nunggu kamu. Nah, kemudian di sini setelah Musa itu marah, Musa meminta orang-orang Israel itu untuk kembali setia. Tapi apakah mereka itu bisa langsung otomatis berbalik setia? Ternyata enggak. Ya, yang berbalik langsung setia kepada Tuhan itu adalah seluruh dari Bani Lewi. Ya, jadi di suku-suku lain itu enggak otomatis, yang otomatis cuman Bani Lewi. Kemudian Musa memberikan otoritas kepada Bani Lewi itu untuk menghukum orang-orang yang menjadi kepala-kepala dari penyembahan kepada ilah-ilah asing itu. Dari situ kemudian orang-orang yang menyebabkan bangsa Israel itu berpaling daripada Allah dan menyembah ilah asing, berzina secara rohani, maka kemudian tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu yang menjadi pentolan-pentolan dari penyembah ilah-ilah asing itu. Nah, kemudian berkatalah Musa, bangkitkanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Nah, udah nih, Musa dengan sangat letih ya melihat kekotoran dari bangsanya sendiri. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini memang, ya Tuhan telah berbuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka dan jika tidak, biar aku aja yang mati, kata Musa itu gitu. Daripada mereka itu yang mati, lebih baik aku saja yang mati. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari kitabku. Nah, tapi pergilah sekarang, tuntutlah bangsa itu untuk ke tempat yang kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikat itu ke depanmu. Yang ini setelah 32 dan 33 ini nggak saya baca karena panjang sekali, itu ada bahasan tersendiri, itu juga menarik lagi, itu juga mengandung juga audacity dari
Musa yang kedua. Jadi Musa itu melakukan kelancangan kepada Tuhan bukan saat tadi saja di Keluaran pasal 32, di Keluaran pasal 33 juga Musa itu melakukan kelancangan kembali. Tapi Tuhan, walaupun Musa ini lancang, mengoreksi Tuhan, Tuhan itu nggak pernah marah sama Musa. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi Musa. Seperti seorang suami yang bucin habis sama istrinya. Nah, seperti inilah. Maka inilah kenapa orang Israel itu memperingati bulan itu sebagai bulan Elul. Untuk memperingati bucinnya Allah kepada orang Israel. Yaitu sebagai istri atau figur feminin bagi dirinya. Jadi Musa orek hadin. Advokasi Musa membatalkan sumpahnya Tuhan, hukumnya sendiri. Ya. Jadi sumpah Tuhan dibatalkan, hukumnya sendiri juga dibatalkan. Kok bisa Tuhan membatalkan hukumnya sendiri? Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa hukum Tuhan itu nggak terbatalkan, bisa batal. Asal yang membatalkan siapa? Tuhan sendiri yang membatalkan. Orang lain nggak bisa, manusia nggak bisa membatalkan. Yang membatalkan harus Tuhan sendiri. Nah, Musa bisa membuat Tuhan itu menyesal. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya itu atas umatnya. Menarik ya. Nah, sekarang bagaimana pendapat para rabi, komentari para rabi terhadap bucinnya Tuhan ini? Ditulis dalam Shmot Rabbah 43 ayat 4. Untuk membahas kitab Shmot Keluaran 32 ayat 9 sampai 14 ini. Menanggapi firman Tuhan yang ada di kitab Shmot, kitab Keluaran 22 dan 20, 22 ayat 20 dan dosa Bani Israel penyembahan anak lembu emas. Para rabi menafsirkan Musa berdoa memohon agar Tuhan mengampuni dosa bangsa Israel atas perbuatan penyembahan mereka kepada patung lembu emas. Tuhan itu, jadi para rabi itu membayangkan argumentasinya itu kayak gimana sih? Dialognya itu kayak gimana sih? Nah, mereka itu membayangkan seperti ini. Tuhan menjawab, aku tidak bisa mengampuni karena aku sudah bersumpah bahwa orang-orang yang mempersembahkan korban kepada ilah-ilah lain, mereka akan dibinasakan. Dan aku tidak bisa mencabut sumpahku. Nah, provokasinya Musa untuk advokasi kepada bangsanya itu menjawab demikian. Sang penguasa alam semesta, tidakkah engkau mengajari aku hukum-hukum pengikatan sumpah? Seorang mungkin tidak membatalkan sumpahnya sendiri, tapi penguasa alam semesta dapat melakukannya. Kalau manusia itu tidak dapat membatalkannya, tapi penguasa alam semesta yaitu engkau sendiri dapat membatalkannya. Maka demi cintamu kepada umatmu, maka batalkanlah Tuhan hukummu untuk membunuh bangsa Israel. Dan hasilnya apa? Kemudian Allah tidak melakukan penghukuman kepada Bani Israel. Musa telah menjadi advokat bagi bangsanya. Permohonan Musa kemudian membatalkan sumpah Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang hukum Tuhan nggak bisa berubah, bisa kok. Asal Tuhan sendiri yang membatalkannya. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Bagaimana mungkin Musa dapat bernegosiasi semacam itu? Ya, mengoreksi Tuhan. Itu kan suatu kelancangan, audacity. Bahkan dia bisa berbantah-bantahan dengan Tuhan. Kira-kira orang lain bisa nggak sih? Kalau Musa bisa, kita bisa nggak sih? Kita pertanyaannya kan begitu. Nah, Musa kan lancang. Kita bisa nggak sih lancang sama Tuhan? Jawabannya kita pelajari bersama ya. Keluaran 33 ayat 11 menyatakan demikian. Kok bisa Musa itu ngoreksi Tuhan? Berbantah-bantahan dengan Tuhan. Karena Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan seperti bicara kepada temannya. Nah, karena Musa ini temannya Tuhan, ya. Bayangin, kalau Anda sama bos berbantah-bantahan, yang menang ya bos lah. Tapi hanya orang yang equal antar teman dan teman itu yang dapat mengoreksi satu sama lain, ya.
Karena Tuhan menempatkan Musa sebagai temannya, maka Musa diberi hak istimewa untuk mengoreksi Tuhan. Nah, apakah kita bisa menempatkan diri kita seperti Musa? Bisa nggak sih? Bisa nggak kita itu lancang ngata-ngatain Tuhan juga? Tuhan dong, gitu. Bisa nggak? Musa bisa kok. Kita bisa nggak? Kira-kira? Kan lancang banget itu. Kalau Musa bisa, harusnya kita bisa dong. Tapi jawabannya ada di sini. Ya. Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, ya. Ini kuncinya. Tidak ada tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi orang yang bisa berbantah-bantahan dengan Tuhan seperti Musa melakukan audacity bukan satu kali, tapi bahkan 2 kali. Cuman Musa. Setelah Musa nggak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi nabi-nabi Israel pun tidak dapat melakukan audacity, kelancangan seperti Musa lagi. Jadi kalau di antara orang Israel nggak ada, para nabi pun setelah Musa juga nggak ada, Anda jangan sekali-kali lancang ngoreksi Tuhan ya. Ya udah, kalau Tuhan menentukan apa terima aja. Ya, sebagai penundukan diri kita kepada Sang Raja Semesta. Nah, jadi inilah kita mempelajari lagi yang sudah kita bahas pada The Ancient Hebrew Wisdom pada seri yang kedua di Circle Indonesia. Saya membahas tentang the concrete and abstract thought, ya. Jadi pemikiran konkret dan abstrak. Filsafat Yunani itu memikirkan filsafatnya secara abstrak, tetapi orang Ibrani berpikir secara konkret. Inilah bedanya. Ya. Alkitab yang ditulis oleh orang-orang Ibrani adalah dari perspektif filsafat timur. Tetapi sayangnya orang-orang Kristen sekarang ini membaca Alkitab dengan perspektif filsafat barat. Makanya banyak yang nggak nyambung, banyak yang salah tafsir, banyak yang salah duga, ya. Dan kemudian artinya bisa melenceng jauh karena Alkitab filsafat Semit itu dinilai dari filsafat Helenistik Yunani, ya. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang konkret, yang artinya menggunakan kata-kata yang diungkapkannya itu bisa dibayangkan untuk dilihat, diraba, dicium, ya, dicicipi atau didengar. Seperti bahasa seorang ibu menjelaskan kepada anaknya yang masih kecil, ya. Jadi bahasanya itu konkret sekali. Itulah filsafat Ibrani, bukan yang ini, bukan yang abstrak. Nah, Keluaran 34 ayat 1 sampai 8 ya. Saya meloncati pasal yang ke-33 karena itu bahasanya menarik juga. Saya perlu beberapa jam untuk membahas pasal itu ya. Jadi saya langsung saja loncat ke pasal 34 untuk merujuk kepada Elul ini. Ya. Nilai gematria Elul itu 67. Dan 6 tambah 7 itu 13. Angka 13 itu adalah angka gematria untuk kasih. Kalau saya bicara mengenai gematria, ya ada yang ngetawain saya di Facebook ketika saya bilang gematria. Emangnya togel? Nah, orang yang mengatakan demikian karena dia tidak memahami bahwa orang Ibrani itu tidak hanya berpikir secara kata-kata, tidak hanya berpikir secara kalimat, tetapi berpikir juga secara gugusan huruf. Dan bahkan huruf itu memiliki nilai-nilainya. Dari nilai-nilai itu muncul juga bisa digali filsafat-filsafat di dalamnya. Ini bukan ilmu togel, ini namanya ilmu gematria. Ya, kalau Anda ngatain saya ngajarin ilmu togel berarti Anda belum memahami filsafat Ibrani yang kental sekali di Alkitab kita. Ya. Keluaran 34 ayat 1 sampai 8 di sini Musa disuruh Tuhan untuk memahat 2 loh batu yang sama seperti yang sudah diremukkan Musa ketika dia marah melihat keonaran dan kekotoran yang dilakukan bangsanya sendiri. Dan dia pun membuat
dua loh batu itu sama dengan yang mula-mula. Dan kemudian dia naik ke puncak gunung itu. Nah, kapan dia naik ke puncak gunung itu? Nah, menurut tradisi Yahudi itu jatuh pada bulan Elul. Aniledodi Vedodili. Di sini ketika bulan-bulannya Musa lagi baik-baikin Tuhan. Setelah berantem keras ya. Bayangin ya bapak-bapak ibu-ibu yang menikah pasti pernah berantem keras gitu. Setelah salah satunya itu memahami bahwa dia yang salah, akhirnya kan baik-baikin. Nah, saat kebaik-baikan ini itulah adalah saat yang paling mesra di antara pasangan suami istri ini juga. Nah, jadi orang Israel itu membayangkan ketika Musa naik ketujuh kalinya ke Gunung Sinai itu, dan untuk baik-baikin Tuhan setelah orang Israel itu berdosa amat berat kepada Tuhan, maka itu adalah momen yang paling mesra antara umat dengan Tuhan, yang dimana Tuhan ini betul-betul seorang suami yang bucin banget kepada istrinya, yaitu umatnya. Walaupun udah selingkuh berkali-kali, Tuhan itu masih setia saja ya. Dia bucin banget. Nah, di sini pada ayat yang ke-6, Ulangan Keluaran 34 ayat 6 itu akan menimbulkan ada 13 dari rahmat Tuhan. 13 atribut pengampunan dari Allah yang Maha Kasih yang ditulis dalam Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Shalosh Esreh Midot Harahamim. Jadi ini ada 13 atribut pengampunan Tuhan yang Maha Kasih. Ya, saya bacakan ayatnya. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasihnya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan pelanggaran dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya ketiga dan keempat. Lalu segeralah Musa berlutut ke tanah lalu bersujud. Nah, kata yang diterjemahkan panjang sabar ini menarik, sudah saya bahas pada di Wisdom seri yang kedua ya, tentang Allah yang panjang sabar. Apa bahasa Ibrani-nya? Ya, karena filsafat Ibrani adalah filsafat yang konkret, berpikir secara konkret, maka dapat dibayangkan ya. Rambut itu syiar, hidung itu af, mata itu ain, mulut be, dan pipi itu santer, hidung af ya. Bayangkan kalau Anda itu marah yang tak terkendali, gimana? Nafas Anda itu. Nah, kan begitu kan? Marah. Jadi kalau marah itu menghidung karena itu keras dan nafasnya itu bisa jadi tersengal-sengal, maka orang yang marah itu seperti nafasnya itu pendek, jadi marah gitu. Jadi marahnya tak terkendali, menghidung. Jadi marah itu menghidung. Lalu bagaimana untuk membayangkan Allah yang mohon maaf, mohon maaf saya terlempar ya. Oke, saya lanjutin ya. Bisa lihat semuanya? Mohon konfirmasinya. Bisa, Bu, bisa. Bisa ya? Oke, ya. Jadi bagaimana untuk mengungkapkan Allah yang panjang sabar? Nah, dalam bahasa Ibrani itu Allah yang panjang sabar itu disebut dengan El Erek Apayim.
El itu Allah, ya, El Allah, bentuk konstruk dari Elohim, ya, El. Dari sini membentuk kata Allah, ya. Jadi jangan alergi dengan kata Allah, itu bukan Tuhannya umat muslim tetapi berasal dari bahasa Ibrani. El, Erek. Erek itu apa? Panjang. Kemudian Apaim itu hidung. Hidungnya dalam bentuk plural. Jadi Allah yang panjang hidungnya. Kalau orang marah itu nafasnya tersengal-sengal, marah kan? Wah. Jadi kalau arah yang panjang sabar itu karena hidungnya panjang, maka nafasnya tidak tersengal-sengal. Ya. Jadi ini adalah gambaran dari Allah yang panjang sabar dari filsafat Ibrani yang sangat konkret. Allah yang panjang sabar. Ya. Faya avor Adonai Alpanaf Fayikra Adonai Adonai El Rahum Fehanun Erek Apaim. Ya, di sini. Jadi Musa lagi baik-baikin Tuhan. Tuhan, Tuhan, Engkau Allah yang penuh rahmat, penyayang, panjang sabar, panjang hidungnya, sehingga Engkau tidak marah-marah. Jadi ini lagi baik-baikin Tuhan. Karena sebelumnya Musa mengoreksi Tuhan. Tuhan, kau malu begitu. Di situ Musa belum lihat sendiri, setelah lihat sendiri dia akhirnya yang marah membanting dari dua loh batu yang dibawanya itu kan. Nah, kemudian ini ada menarik. Jadi Notser Hesed la alavim yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni. Nah, kata beribu-ribu ini ya dalam filsafat Ibrani itu adalah pengampunan Allah kepada sejumlah orang yang tak terbatas. Karena kata 1000 dalam filsafat Ibrani itu adalah jumlah yang tak terbatas. Maka pengampunan Allah itu diberikan kepada orang-orang yang beribu-ribu jumlahnya, yang tak terbatas termasuk kita. Kita mendapatkan rahmat dari Allah yang panjang hidungnya, dan kita termasuk dalam hidungan dari alafim ini. La alafim. Ribuan orang yang tak terhingga. Ya. Allah yang panjang sabar, berhidung panjang, memberikan rahmat kepada la alafim. Dan kita termasuk di dalamnya. Jadi pepatah Allah yang memiliki hidung yang panjang itu bukan Pinocchio yang suka bohong. Itu kan dongeng. Bukan dari Alkitab kita. Alkitab kita membayangkan Allah yang tidak mudah marah. Karena orang yang marah nafasnya pendek-pendek, tersengal-sengal. Dan Allah bukan sejenis itu. Tapi hidungnya panjang. Yang panjang sekali. Ketika kita berbuat dosa pun dia tetap memberikan rahmatnya. Nah, dari Keluaran 34 ayat 6-7 ini kemudian diperinci oleh para rabi Yahudi menjadi 13 dari atribut dari Allah yang Maha Kasih. Shalos Esreh Midot Harachamin. Ya, yang pertama, Adonai itu compassion before a person sins. Yang kedua, Adonai compassion after a person has sinned. Tuhan itu memberikan kasih setianya kepada orang sebelum berbuat dosa. Bahkan setelah berdosa, Tuhan itu masih memberikan kasih karunia-Nya, compassion, belas kasihannya. Allah itu memberikan compassion kepada seluruh makhluk yang mereka itu membutuhkannya. Rahum, pengasih, penyayang. Fehanun, penyayang. Erek Apayim, panjang hidungnya. Veraf Hesed, yang dimana kasih setianya itu banyak. Hesed, banyak. Emet, dan dia itu Allah yang maha benar. Ya, Notser Keset la alafim, yang memberikan kasih karunia-Nya kepada beribu-ribu orang yang tak terbatas jumlahnya. Dia yang nose avon, yang mengangkat dosa, mengampuni dosa. Nose fesha, mengampuni kesalahan-kesalahan. Nose
khata'a, yang mengampuni dosa-dosa perlakuan manusia itu, dan kemudian yang memberikan pengampunan, Venake. Jadi ada 13 atribut dari Allah yang Maha Kasih ini diambil dari Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Nah, Elul ani ledodi vedodili, kalau dihitung dari gematria Ibrani, ya, ini bukan togel, tetapi ini adalah khas dari filsafat Ibrani, yang dimana bulan Elul ada hubungannya dengan sifat Allah yang Maha Kasih, ya. Elul, Alef 1, Lamed 30, ya. Alef 1 kan, Lamed 30, ya. Jadi seperti di sini, Alef 1, Lamed 30, Vav 6, Lamed 30, totalnya 67. Nah, angka 6 plus 7 itu 13. Nah, ini aniledo di vedo dili ternyata ada hubungannya dengan ahava. Apa itu ahava? Ahava artinya love, kasih. Ya, alef nilainya 1, he nilainya 5, bet nilainya 2, he nilainya 5, totalnya 13. Jadi di sini ada korelasi antara Elul, aniledo di vedo dili dengan ahava. Menarik kan? Jadi filsafat Ibrani tidak hanya berpikir secara kata-kata, bukan secara kalimat, tetapi juga secara gugusan huruf, dan bahkan hurufnya itu memiliki angka-angka gematria yang dimana di situ dapat digali pula nilai kedalaman filsafatnya. Jadi Elul di sini adalah panggilan untuk berlaku bijaksana. Ketika Musa mau memberikan nyawanya sendiri, udah deh Tuhan, ganti aku aja yang mati, jangan bangsaku yang mati, karena memang mereka begitu jahat. Dan di situ Musa menghabiskan 40 hari di atas, di puncak Gunung Sinai, dan dia membaik-baiki Allah. Dan itu adalah momen paling mesra di antara Tuhan dengan umat yang dikasihinya. Dan inilah periode introspeksi. Kenapa orang-orang Israel, sebagian dari mereka itu kemudian melakukan puasa di sepanjang bulan Elul sebelum mereka merayakan Rosh Hashanah. Nah, di sini menarik. Ketika Musa di atas gunung Sinai, Musa dituliskan bahwa dia puasa, tidak makan dan tidak minum. Bagaimana Musa itu nggak mati, ya? Ulangan 8 ayat 3 menyatakan bahwa manusia itu tidak hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Wow, Anda bisa membayangkan ketika Musa itu berpuasa 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum, kok nggak mati? Karena Musa di situ sedang menuliskan hukum-hukum Allah, dan itulah yang membuat dia hidup. Dan inilah yang dikutip oleh Tuhan Yesus ketika dia dicobai iblis untuk mengubah batu itu menjadi roti. Dan kenapa Musa itu tidak juga merasa kehausan? Karena dia berada dengan teofani Allah, yang dimana di situ dijumpai oleh Musa bahwa yang mendatanginya adalah Mal'ah Adonai. Mal'ah Adonai bukan malaikat biasa, tetapi dia adalah teofani Allah. Dan menariknya kalau kita membaca perjanjian baru, Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup, akulah air hidup. Bahwa kealahannya ini dapat membuat manusia itu hidup tanpa makanan. Dan itu sudah dibuktikan Musa ketika di atas gunung. Dan apa yang terjadi pada Musa, itulah yang dikutip oleh Yesus Kristus ketika dia mengalami cobaan dari iblis setelah dia berpuasa 40 hari. Ya. Jadi di sini
kita sudah paham bahwa siapakah yang selalu bersama-sama dengan Musa, dia adalah Mal'ah Adonai. Ya, dalam ilmu teologi Kristiani itu disebut dengan teofani. Sebagian dari mereka ya mempercayai bahwa Mal'ah Adonai ini adalah Kristofani. Ya, ada yang setuju, ada yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Ya, ini namanya ilmu teologi, menganggap bahwa Mal'ah Adonai adalah teofani, penampakan Tuhan kepada bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Kenapa Mal'ah Adonai ini kita membaca Keluaran 3 ayat 1 sampai 6 ya, ditulis dengan jelas pada ayat 2 itu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Kepada Musa kan. Tetapi Mal'ah Adonai itu juga dirujuk sebagai Adonai, Tuhan, Tuhan besar-besar ini, Yud-He-Vav-He. Bahkan Mal'ah Adonai itu juga dirujuk sebagai Elohim, Allah. Dan Mal'ah Adonai ini dia berfirman. Maka dalam ilmu teologi, kejadian dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 6 disebut sebagai teofani. Termasuk juga yang menjumpai Musa di atas Gunung Sinai itu juga teofani, yaitu dalam wujud Mal'ah Adonai. Nah, kalau Anda kalau Anda nonton film Exodus Gods and King, Ridley Scott, sutradara dari film Exodus Gods and King, itu menggambarkan Mal'ah Adonai itu bukan seorang laki-laki yang gagah perkasa dan ganteng banget gitu, bukan. Tetapi dia menggambarkan bahwa Mal'ah Adonai itu digambarkan sebagai seorang anak kecil seperti ini. Ya, ketika Ridley Scott itu ditanya, kamu kok menggambarkan Mal'ah Adonai itu kok nyeleneh banget, kok anak kecil, kok bukan orang yang gagah perkasa, yang kelihatan kuat dan sangat berwibawa, kenapa kok justru anak kecil? Ridley Scott itu menjawab demikian, karena aku tidak dapat mewujudkan secara tepat yang cocok tentang keagungan dari Mal'ah Adonai yang adalah teofani ini. Karena Mal'ah Adonai itu juga dianggap oleh sebagian orang Kristen sebagai Kristofani, ya, yang oleh orang-orang Tritunggal itu Kristus adalah pribadi kedua dari Allah Trinitas dan dia adalah Sang Putra, maka kemudian dia menggambarkan Mal'ah Adonai ini dengan wujud anak ini, ya. Tapi ini namanya juga imajinasi dari seniman. Ini nggak usah kita debat, namanya juga imajinasi seniman, ya. Anda setuju ya boleh, enggak ya boleh. Dia sudah memberikan argumentasinya, si sutradara ini. Dia berargumentasi karena dia tidak dapat mewujudkan sebagaimana agungnya Mal'ah Adonai ini yang adalah teofani Allah sendiri. Ya udah, aku gambarkan paradoksnya saja. Anak kecil. Demikian. Ini bukan kebenaran, ini hanya imajinasi seniman. Jadi Anda nggak usah marah-marah sama saya ya, nanti ya. Yang Trinitas itu kan biasanya sering naik pitam kan. Ini hanya imajinasi seniman. Ya. Dan secara gematria, ya. Elul, Ani Ledodi, Vedodi Li. Itu juga ada hubungannya dengan kata Ibrani bina. Yang keduanya berjumlah 67. Sehingga ya bina itu artinya understanding, pengertian. Bahwa di dalam bulan Elul, di sepanjang bulan Elul adalah bulannya orang-orang Israel untuk menggali pengertian, untuk tumbuh di dalam kebijaksanaan, untuk merefleksikan pemahaman atas kedudukan seseorang dalam kerangka belas kasihan dan keadilan Allah. Ini adalah refleksi spiritual untuk mencerminkan semangat untuk maju di dalam kebijaksanaan. Jadi orang-orang
Israel karena mereka masa-masa perenungan, di antara mereka juga ada yang berpuasa. Ya. Jadi kata bina ada di dalam Yesaya 6 ayat 10b. Ya. Berlaku bijaksana di sepanjang bulan Elul untuk berefleksi diri. Dan sebagian orang-orang Yahudi dalam tradisi mereka percaya bahwa di dalam setiap bulan Elul, seperti Tuhan yang menemui Musa di atas Gunung Sinai, ya. Di sini Rabbi Shneur Shalman itu mengatakan bahwa setiap bulan Elul itu seperti Allah sedang menjumpai umatnya, ibaratnya ya. Seorang raja di dalam waktu-waktu tertentu dia akan datang ke alun-alun untuk bertemu dengan rakyatnya. Jadi di sini adalah momen di mana Raja Semesta itu bertemu dengan rakyatnya. Jadi maka semua rakyat itu harus menemui Sang Raja Semesta di bulan Elul. Bayangin aja hari ini ya, orang kalau ketemu Jokowi ada di mana semua berkerumun untuk bertemu dengan pemimpin negara. Dan di momen ini pula, di bulan Elul, Sang Raja Semesta datang ke alun-alun untuk menemui umatnya. Maka selagi dia mau ditemui, datanglah kepada Tuhanmu. Ini dalam tradisi Yahudi. Dan ini ada pemahaman kabalahnya. Nggak perlu saya bahas secara detail ya. Mungkin kapan-kapan kalau kita perlu saja ya. Dan dalam bulan Elul mereka juga membacakan Mazmur pasal 27 untuk dibaca 2 kali sehari ya. Dan mereka juga membunyikan shofar untuk menjadi peringatan kepada orang-orang Israel lainnya untuk bersama-sama bertobat. Mazmur 47 ayat 6. Dan kita membaca lagi Hosea 2 ayat 18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku di dalam kasih dan keadilan, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ve'erastikli leolam, ve'erastikli besedek. Ube misfat, ube hesed, ube rahamin. Dan inilah Tuhan sudah bersumpah untuk menjadikan umatnya sebagai lambang dari feminin, istri yang dikasihinya. Ya, bahkan diulangi lagi dalam Hosea 2 ayat 19, 2 ayat 19, ve'erastikli be'emuna, ve'yadaat et Adonai. Dan aku akan menjadikan engkau istriku di dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan, si suamimu itu. Jadi inilah Elul, manusia menjadi kekasih Allah, aniledodi vedodili, bahwa Allah menjadikan umatnya sebagai mempelai perempuannya. Maka ikonnya adalah seorang betulah, seorang perawan. Aniledodi vedodili haroeh Beshoshanim. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Baik, kita masuk ke question and answer. Saya kembalikan ke Ibu